Buat teman-teman sekalian dan yang menyaksikan video ini, alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya bertemu dengan pemilik UMKM dari keripik tempe ini, keripik tempe Abah Imad. Nah, teman-teman bisa datang aja langsung misalkan ke Desa Bantarsari ya. Nah, keripik tempe UMKM tempe Abah Imad ini adalah salah satu UMKM yang ada di Desa Bantarsari. Nah, Anda pengen tahu dulu nih, awal berdirinya ini mulai kapan nih, Ustaz? Awal saya produksi keripik tempe ini sebetulnya di 2018 akhir. 2018 akhir karena 2017 itu mulai produksi tempenya. Kemudian setelah berjalan produksi tempe, saya lihat-lihat potensi bisnis lain yang bisa diolah dari kedelai. Akhirnya ternyata ada juga keripik tempenya begitu. Nah, saya coba di akhir 2018 itu mulai produksi, belajar, dan alhamdulillah sudah dapat ilmunya. Kemudian kita mulai produksi. Karena untuk membuat produksi atau memproduksi keripik tempe sagu ini adonannya berbeda dengan tempe. Kalau tempe dari ragi, dari kedelai, kemudian ragi dimasukkan ke ruangan pemanasan, kemudian dia akan tumbuh jamur dan menjadi tempe. Kalau untuk membuat keripik ini, keripik sagu ini ada campuran tambahan lainnya begitu, nggak hanya sebatas kedelai yang sudah direbus kemudian diragikan, tapi ada tambahan juga sagu supaya nanti lebih berkembang teksturnya, betul. Begitu awalnya di 2018 akhir kan. Luar biasa ya. Kemudian pemasaran target utama itu gimana, Ustaz? Ke arah mana nih? Awal-awal tuh kita memang untuk wilayah sekitar Desa Bantarsari ya. Jadi termasuk tamu-tamu desa yang berkunjung ke kantor Desa Bantarsari, kita perkenalkan produk UMKM kita. Sampai pernah ada tamu dari Malaysia. Tamu dari Malaysia datang dan oleh-olehnya adalah selain jamu kristal yang menjadi ciri khas desa sini, dari kami juga menyiapkan keripik tempe ini. Alhamdulillah. Kemudian ada tamu-tamu dari mana-mana juga, kepala desa selalu menghubungi kami, akan ada tamu nih, tolong siapkan keripiknya. Dan alhamdulillah kami siapkan untuk tamu-tamu desa tersebut. Dan dari situlah mulai dari pihak kecamatan ada yang datang mengunjungi tempat kami dan dipasarkan oleh mereka dari mulut ke mulut awalnya. Berarti yang lebih terpentingnya adalah dari desanya pun mendukung secara penuh ya. Mendukung dari desa, dari pemerintah desa sangat mendukung UMKM yang ada di Desa Bantarsari, termasuk Rumah Tempe Abah Imad ini. Salah satu bukti dukungannya adalah mensupport bantuan kepada kami dari peralatan seperti kompornya, kita ada support dari desa juga begitu. Kemudian dukungan-dukungan pelatihan juga selalu diinformasikan kepada kami ketika ada pelatihan UMKM dan lain sebagainya. Itu menurut kami salah satu dukungan dari pemerintah desa kepada kami pelaku UMKM. Karena Indonesia itu kan benar-benar sudah membutuhkan juga kan sosoknya. Benar-benar UMKM terus usaha-usaha dari masyarakat itu perlu didukung penuh gitu kan. Ya, saya setuju, betul. Jangan dari luar mulu yang masuk gitu kan. Ya. Jadi memang harus diberdayakan UMKM yang ada di desa-desa, karena ketika desa itu sejahtera ekonominya melalui UMKM ini, otomatis akan menambah kemakmuran desa tersebut begitu. Makanya saya berharap terus dukungan dari pemerintah desa, dari kecamatan sampai mungkin tingkat kabupaten bahkan nasional untuk program-program yang bisa memajukan UMKM yang sampai saat ini saya kira ada bantuan tapi belum maksimal. Untuk harga keripik tempe ini sendiri berapa, Ustaz? Untuk misalkan kita sebagai reseller atau kita sebagai pembeli. Baik, untuk yang sampai saat ini berjalan, kami ada beberapa kemasan kan. Ini kemasan yang 200 gram. Ini 200 gram bersih. 200 gram keripiknya saja bersih. Kami jual untuk reseller itu harga 15.000.
dan harga pasarnya 20.000 sampai 25.000 begitu, tergantung nanti yang memasarkan. Tapi dari kami semua reseller diberikan harga sama. Yang 200 gram ini, kemasan 200 gramnya adalah 15.000. Ada juga kemasan yang kedua yang 500 gram atau setengah kilo, itu dari kami 35.000. Yang setengah kilo 35.000. Dan alhamdulillah sebelum pandemik itu pemasaran kita cukup bagus ya. Pemesanan itu satu hari bahkan ada 50-30 pieces paling sedikit, dan kami produksi hampir setiap hari. Tapi qadarullah saat ini terkena dampak musibah pandemik ini, virus corona yang semakin luar biasa, sehingga perkantoran yang menjadi tempat kami sasaran kami menjual, kemudian majlis-majlis taklim, pengajian-pengajian di kota Kabupaten Bogor, akhirnya kan semua yang menimbulkan kerumunan massa dihentikan. Akhirnya berdampak juga kepada kami sebagai UMKM gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi emang dampak dari pandemi ini sangat luar biasa gitu. Salah satu sektor yang terpengaruh ya emang dari UMKM sendiri. Catatan itu banyak, sekitar 90 sampai 60% itu UMKM semua turun itu kan. Betul, ya. Dari data yang Anda dapat dari internet itu seperti itu. Banyak banget UMKM itu anjlok karena pandemi ini. Betul. Nah, saya nih dari UIK sedang melakukan kuliah kerja nyata ya dalam bentuk gagasan. Kami ingin mencoba memberikan sedikit solusi ya mungkin dari mahasiswa gitu kan, sebagai agen of change katanya gitu, agen perubahan katanya sih gitu ya. Betul. Kemudian disuruh terjun ke masyarakat juga sebagai bagian tridharma perguruan tinggi juga gitu kan. Di masa pandemi ini sesuai dengan yang judul dari Ani itu memanfaatkan e-commerce. Bagaimana karena pandemi ini begitu luar biasa, orang hanya di rumah, kemudian yang dipegang adalah HP aja gitu kan, kemudian yang dibutuhkan adalah kuota. Jadi semua orang itu ya asumsinya adalah memegang HP gitu, dari anak kecil sampai orang tua pun pegang gitu. Nah, ada salah satu marketing dari Instagram marketing dengan algoritmanya. Misalkan gini, Instagram itu menginginkan kita untuk mengkonsumsi Instagram itu lebih lama sebenarnya gitu. Kan banyak banget aplikasi sekarang itu seperti TikTok dan lain sebagainya, Facebook. Itu kan kalau Facebook kan udah bekerjasama ya, kalau TikTok kan belum. Orang itu udah arah ke TikTok karena video, kemudian orang yang mengkonsumsi itu lebih lama kayak gitu. Betul. Sekarang Facebook dari Instagram menginginkan orang itu konsumsi lebih lama gitu. Dengan cara apa? Misalkan pertama kita memanfaatkan 10 feed gitu. Kan ada di Instagram itu 10 feed gitu. Kemudian gambarnya pun harus begitu bagus, lumayan bagus gitu. Karena untuk menambah kualitas dari produk kita, misalnya kita dengan foto yang sangat luar biasa kemudian diedit gitu kan. Untuk aplikasi edit kan udah lumayan banyak kan, menggunakan Canva atau lain sebagainya, jadi lebih simple juga kan. Karena dunia digital kita ya nggak boleh ketinggalan juga gitu. Kemudian yang kedua adalah setelah kita posting, diusahakan kita komen di Instagram teman kita dengan cara menghubungkan Instagram kita dengan Instagram orang lain. Apalagi misalkan kita komen ke orang yang followernya lebih banyak, itu sangat meningkatkan banget nih buat pelaku usaha. Ada cara lain, misalkan nih kita ikutin aja orang yang sering aktif di Instagram. Tanda orang aktif di Instagram itu biasanya mereka suka nge-like tuh. Misalkan sebuah postingan kajian atau lain sebagainya kan like ada sampai berapa ribu itu. Kita sehari bisa misalkan ikutin itu orang berapa, pasti ada feedback mereka untuk lihat ke kita. Ketika kita
meminta follow mereka melihat kita Fallback, ya. fallback kan. Ini usaha apa nih? Kalau mereka merasa butuh dengan usaha dari ini dan mereka butuh produk kita, otomatis mereka akan memesan gitu. Betul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di Instagram kan ada story juga kan. Nah, di story Instagram itu ada banyak fitur gitu kan. Nah, kita diminta sama Instagram itu memanfaatkan fitur-fitur itu. Ada Q&A, ada stiker itu kan, yang membuat ini gambar-gambar yang lucu-lucu atau sebagainya, dan atau sesuai dengan produk dari kita. Nah, dari Instagram meminta seperti itu, kita lebih aktif itu di Instagram. Jadi insight kita pun nanti akan tinggi, kita pun akan tersebar luas gitu. Ya. Nah, kemudian kita buat komunitas hashtag, itu juga mempengaruhi. Misalkan hashtagnya keripik tempe Abah Imad gitu. Terus UMKM Bantarsari, kita buat berapa orang menggunakan hashtag yang sama, itu lebih membumi gitu. Dengan cara seperti itu. Kemudian kalau melalui WA kan bisa juga, salah satu media kan. Betul. Ketika kita kita tahu nomor orang kan, kita biasanya ikut seminar, ikut kajian yang lain. Itu kan salah satu kita mendapatkan nomor orang. Kemudian kita japri satu-satu, meskipun ya orang kan pertama akan terganggu gitu kan. Yang pertama adalah bagaimana marketing kita itu meminta izin dulu misalkan ke orangnya, kemudian kita tawarkan produk kita. Misalkan ternyata orang itu sebenarnya nggak butuh produk kita gitu kan, ternyata mereka itu butuhnya uang. Nah, bagaimana dari kita kan? Berarti kita menawarkan reseller. Nah, ketika orang nggak butuh produknya tapi butuh uang, mereka itu jadi partner kita, jadi mitra kita. Betul. Untuk bermuamalah. Apalagi seorang pedagang itu kan, ada juga seorang yang minjem dari sama-sama pengusaha gitu ya. Bagaimana caranya barang yang ada di kita itu keluar? Betul. Iya kan? Bagaimana barang yang kita itu keluar? Nah, dengan cara kita bermitra dengan orang tersebut, ya insya Allah mereka akan memperluas lagi. Itulah yang insya Allah akan meningkatkan UMKM dari keripik tempe Abah Imad ini sendiri gitu. Ya, amin. Nah, buat teman-teman perlu nih dicoba kunjungi Instagramnya apa nih, Ustaz? Rumah Tempe Abah Imad. Rumah Tempe Abah Imad, bisa dikunjungi di Rumah Tempe Abah Imad. Nah, untuk bermuamalah kan dalam ekonomi Islam kan harus dengan prinsip-prinsip Islam juga. Betul, kan? Syariah. Kalau dari akadnya sendiri gimana, Ustaz? Dengan keripik tempe misalkan berhubungan dengan orang gitu. Ya, kalau selama ini mereka beli putus aja kepada kita gitu ya, yang datang kemudian mereka belanja, reseller itu belanja dan uangnya tunai, kemudian mereka jual, habis belanja lagi begitu. Selama ini sebegitu, tidak ada yang dengan sistem misalkan PO dulu atau apa namanya konsignasi ya. Konsignasi ya, barangnya dulu kemudian setelah habis baru akad salam betul. Enggak seperti itu. Ya, kalau kita mengikuti ajaran Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem yang seperti ini gitu kan. Dilarang mengutang gitu. Justru yang dilakukan itu dilarang mengutang, tapi jangan bilang Abdurrahman bin Auf itu pelit gitu kan. Betul. Jangan dibilang pelit, tapi kalau sedekah itu sangat luar biasa gitu kan. Harta dia sampai nggak bisa habis-habisnya gitu. Di antara sahabat yang paling kaya itu kan Abdurrahman bin Auf. Tapi sekali berdagang dia menerapkan sistem tanpa utang gitu, harus beli cash gitu. Itu yang saat ini kami jalankan ya. Karena banyak kekhawatiran ketika sistemnya titip atau salam pemesanan seperti itu, akhirnya ketika tidak habis, yang kita titipin barang tersebut juga khawatir tidak enak dengan kita, tapi
kita juga menanyakan khawatirnya Disinggung. tersinggung begitu. Maka sampai saat ini yang mau jadi reseller keripik tempe Abah Imat silakan berinya cash saja gitu. Jadi 15.000 dari kami, sekalipun pesannya sedikit kami layani, misalkan 5, 10, 15, 20, bahkan bisa kami antar untuk wilayah dekat di sini gitu. Untuk misalkan ini Ustaz, ada orang lain yang misalkan hanya beli tempenya aja nih, itu bisa nggak misalkan, tapi nanti mereka produknya hampir mirip-mirip juga kayak gini misalnya, itu gimana, bisa? Sampai saat ini sih belum ada yang seperti itu. Tapi kalau memang mau coba seperti itu, karena kan ini ada bumbu tambahan lain kan, nggak hanya adonan kemudian dibawa pulang diiris-iris dan langsung dimasukkan ke minyak digoreng, enggak. Kita ada tambahan yang lain juga, ada bumbu-bumbu rempah-rempah yang memang menjadi resep rahasia kami gitu, rahasia perusahaan lah. Dapur. Rahasia dapur kami ya. Dan kalau tanpa ada tambahan bumbu ya namanya tempe ya, bagaimana rasanya tempe kan, cuma karena ada tambahan bumbu rempah-rempah yang memang sudah kami racik, dan sebelum digoreng itu dimasukkan dulu ke bumbu, kemudian dimasukkan ke minyak yang panas. Nah itu menjadi, insya Allah menjadi lebih enak dan lebih gurih, juga lebih renyah. Nah itu ada bumbu tertentu ternyata yang membuat kerupuk itu atau keripik ini menjadi renyah. Tapi untuk varian rasa sendiri gimana? Sampai saat ini kami masih bertahan di rasa original. Ya, sempat ada permintaan pedas atau BBQ dan lain sebagainya, abon gitu. Cuma kami belum menemukan campuran yang menurut kami aman dikonsumsi. Belum. Kalau mungkin nanti ada yang bisa membuat kami jatuh hati kepada tambahan rasa tersebut, dalam arti jatuh hati itu secara kesehatan dia aman dikonsumsi, baik untuk anak-anak maupun dewasa begitu. Ya insya Allah kami akan pakai. Mungkin barangkali nanti teman-teman mahasiswa ada, ini bisa campuran rasa pedas tapi aman nih digunakan, nah nanti kami coba. Ya karena kan dengan kompetitor juga kita kan harus, ketika orang mau membeli kan, ketika satu rasa tadinya mau beli banyak, cuman lihat satu, dua aja lah misalkan. Tapi kan kalau ada varian rasa, pengen nyoba yang warna rasa ini dan rasa itu, biasanya gitu. Tapi emang tempe ini adalah makanan yang udah khas Indonesia banget kan? Indonesia, Nusantara. Banget ya. Betul. Dimanapun kita Siapa sih yang nggak ketemu. kenal tempe? Di mana sih yang nggak ada tempe? Semua ada tempe. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Memanfaatkan lidah Indonesia ini yang udah cocok dengan tempe gitu. Ya alhamdulillah. Mungkin nanti di lain kesempatan saya berharap juga teman-teman mahasiswa membantu kami UMKM yang ada di pedesaan ini. Selain kami memproduksi keripik, juga kami memproduksi tempe non GMO. Yang mungkin nanti di sesi lain kita akan membahas tempe non GMO ya. Dan ini insya Allah lebih aman, lebih sehat, dan kami kedelai non GMO kami sudah bersertifikat. Alhamdulillah. Sertifikat non GMO-nya juga sertifikat kehalalannya. Kalau kedelai kan memang halal ya. Halal, cuma non GMO-nya ini yang kami alhamdulillah sudah ada sertifikatnya. Jadi insya Allah tumbuh si kedelai ini tanpa rekayasa genetika yang non GMO itu. Insya Allah lebih sehat. Dan saat ini sedang booming-boomingnya juga nih. Karena kondisi pandemi seperti ini, orang beralih ke makanan sehat ya. Di antara yang diburu adalah tempe, dan tempenya tempe non GMO. Insya Allah nanti mungkin akan disampaikan juga. Luar biasa, tempe tidak selain hanya sebagai cemilan, bisa juga sebagai lauk gitu kan. Betul. Sama nasi aja udah cocok gitu kan. Udah enak lah. Udah enak gitu. Pakai sambal atau apa. Mungkin segitu dulu sih. Baik. Nih, mungkin masih penasaran kan dengan tempe apa tadi? Non GMO. Non GMO ini. Mungkin di lain kesempatan lah kita akan ngobrol lagi nih. Siap. Teman-teman dari Malaysia pun misalkan nanti udah pandemi udah berakhir, cobalah kita dorong UMKM itu untuk Indonesia lebih baik gitu. Tuh, siap. Amin. Yang mudah-mudahan kami berharap semua dari jajaran pemerintahan desa maupun
daerah dan pusat terus mendukung UMKM yang ada di desa-desa. Saat ini memang ada bantuan yang saat ini rame-rame orang mengajukan untuk UMKM itu kalau nggak salah 4,2. Iya. Tapi nyatanya sampai saat ini kami sudah mengajukan tapi yang belum dapat juga gitu. Mudah-mudahan ada bantuan-bantuan yang memang bisa untuk minimal kami bertahan. Minimal UMKM itu bertahan, tidak kemudian kehilangan modal. Terus terang saja saat ini ya kami mempertahankan yang ada aja gitu. Mudah-mudahan nanti jangan sampai modalnya habis gitu. Iya. Jadi khawatir. Dan tetap survive. Mungkin gitu teman-teman.